Shalom sahabat aku dan dia, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengadakan hari ini. Saya Anis Priambodo kembali untuk menemani Anda dalam 15 menit ke depan. Dan hari ini kita belajar tentang hidup kudus mempunyai sukacita. Tuhan Yesus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, masih dalam pembahasan tentang panggilan hidup kudus ya, dan hari ini saya akan bahas buah roh yang berikut, yaitu sukacita. Galatia 5 ayat 22. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, masa sih sukacita itu termasuk hidup kudus? Bukankah hidup kudus itu soal penyangkalan diri? Atau soal melakukan kewajiban sebagai orang Kristen? Mungkin ada ya yang memiliki pemikiran yang demikian. Mari kita mempelajari akan hal ini. Sukacita, bahasa Yunani chara, bahasa Ibrani simcha, artinya bersukacita, bersenang-senang, dan digunakan sebagai salam saat bertemu. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ini kisah orang Majus. Kemudian Matius 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini adalah rangkaian khotbah di bukit. Matius 8 ayat 13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Markus 26 ayat 49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam, Rabi, lalu mencium dia. Kisah pengkhianatan Yudas. Kata chara memiliki 3 makna utama dalam Perjanjian Baru. Pertama, kegembiraan yang meluap-luap. Lukas 15 ayat 7, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kedua, sukacita adalah kegembiraan yang mendalam yang timbul dari hubungan pribadi kita dengan Allah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam tulisan kepada jemaat di Filipi, Paulus menulis ketika ada dalam penjara. Sahabat dapat membayangkan kehidupan dalam penjara tidak seperti orang yang bebas. Pasti ada kesulitan dan ketidaknyamanan. Tetapi yang menarik, Paulus memberikan nasihat tentang sukacita. Bukan hanya sekedar bersukacita, tetapi bersukacita senantiasa. Artinya, sukacita itu terus-menerus pada segala keadaan. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu bahwa di dalam Tuhan akan selalu ada sukacita meskipun secara tubuh menderita. Tetapi anugerah Tuhan selalu cukup dalam kehidupan orang percaya. Sukacita haruslah menjadi gaya hidup, bukan pilihan hidup. Ketiga, secara metonomia merupakan majas yang menyatakan suatu hal dengan memakai kata lain yang punya keterkaitan. Kesukaan, buah-buah, atau hasil dari sukacita. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kata chara tidak mengandung sukacita duniawi atau sukacita karena berhasil mengalahkan orang lain. Sukacita ini hanya berdasar pada Allah saja. 1 Tesalonika 1
ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita adalah bagian dari hidup suci, sebab merupakan bagian dari iman yang penuh ketaatan. Baik dalam PL maupun PB, sukacita tetap merupakan ciri orang percaya sebagai perseorangan maupun ciri gereja secara umum. Sukacita ialah kualitas atau watak dan bukan melulu perasaan hati yang didasarkan pada Allah sendiri dan memang berasal dari Dia. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sukacita merupakan ciri khas hidup Kristen di dunia ini. 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sukacita merupakan permulaan sukacita yang kekal bersama Kristus nanti dalam kerajaan sorga. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Sukacita adalah keadaan yang terus-menerus ada dalam kehidupan orang percaya, beda dengan senang. Perasaan senang hanya akan terjadi ketika ada keadaan senang dan sementara atau temporer. Rasa senang dipengaruhi oleh keadaan, sedangkan sukacita yang dimaksud dalam Alkitab merupakan watak dapat melihat jauh melampaui segala persoalan. Nah, sukacita yang demikian yang harus menjadi bagian dari kehidupan di dalam Kristus. Artinya, setiap orang memiliki sukacita dalam hidupnya ketika sudah mengalami kelahiran baru dan hidupnya dipimpin oleh Roh. Sukacita itu tidak dapat dibuat-buat karena sukacita itu meluap dari hati yang memiliki pengenalan akan Allah, keyakinan, dan pengharapan, tahan uji, serta pikiran terarah kepada sorga. Allah yang memberi kita sukacita dan kita harus bersukacita senantiasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seperti ungkapan Daud bahwa di hadapan Allah ada sukacita melimpah-limpah. Kendatipun sukacita adalah pemberian Allah, kita perlu memupuk agar sukacita itu mengalir dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan agar sukacita itu mengalami pertumbuhan? Sahabat, sukacita yang kita miliki ketika kita mengalami pertobatan dan menemukan keselamatan di dalam Kristus diumpamakan seperti sukacita menemukan harta karun. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Sukacita yang demikian anggaplah sebagai benih sukacita. Agar mengalami pertumbuhan atau menjadi sukacita yang melimpah-limpah dan bertambah besar, yang harus dilakukan adalah tinggal di dalam Kristus. Atau dengan istilah lain, seperti ranting yang melekat erat pada pokok anggur akan menghasilkan buah yang lebat. Begitu juga dengan sukacita. Ketika kita memiliki hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan, maka sukacita itu akan semakin besar. Selain menjalin hubungan dengan Allah, sukacita kita akan bertambah besar dengan menghilangkan
halangan yang menghambat sukacita. Apakah yang menjadi penghalang sukacita itu? Yaitu dosa dan pelanggaran. Daud adalah seorang raja Israel yang sangat terkenal. Ketika ia berdosa dan ditegur oleh Nabi Nathan, Daud menulis ungkapan dan permohonan agar Tuhan mengampuni dosa dan pelanggarannya sehingga ia dipulihkan dan disucikan. Kita dapat membacanya dalam Mazmur 51. Pengakuan Daud ini agar ia tidak kehilangan sukacita dalam hidupnya. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Mazmur 51 ayat 9-10. Dosa dan pelanggaran merupakan penghalang untuk kita harus dibuang dengan mengakui dan meninggalkan. Sebab dosa membuat kita tidak berkenan di hadapan Allah. Dan sudah dipastikan bahwa ketika dalam keadaan berdosa, maka tidak ada sukacita dalam hidup. Sukacita dapat dihasilkan ketika kita dapat mengatasi manusia lama kita dan mengalami kuasa Roh Kudus. Sukacita dihasilkan dari hidup kudus. Efesus 4 ayat 21-31. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sukacita Kristen adalah sukacita dalam mengambil penderitaan Kristus. Hal ini dapat dimengerti dalam kehidupan yang mengenal Allah. 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.